Shalom semuanya, bagaimana dengan kabar saudara hari ini? Tentu baik ya, karena memang Tuhan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Berbicara mengenai fenomena belakangan ini yaitu COVID-19 yang mengharuskan kita menjalankan jaga jarak. Tapi yang perlu dicatat adalah jangan sampai jarak memisahkan semangat kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, hari ini kita akan belajar pada Kejadian pasal yang keempat ayat 1 sampai 16 mengenai kisah dua orang adik dan kakak yang harus berkelahi dan harus salah satunya kalah. Siapa lagi kalau bukan Kain dan Habel. Jadi saudara-saudara bisa buka sekarang dari Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Kisah yang sering kita dengar sejak kecil, sejak kita sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu pun sudah menceritakan kisah ini. Bagaimana Tuhan mengutuk Kain karena kebobrokannya, pemberontakannya, dan tindakannya membunuh adiknya sendiri. Mari kita buka dari Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Saya akan membacakan 16 ayat ini dan saudara diharapkan untuk menyimak. Tapi sebelum saya baca, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih Bapa untuk siang hari yang boleh kembali Bapa berikan dalam hidup kami. Kiranya apa yang boleh kami rasakan ini Bapa, itu semua untuk menunjukkan kebesaran-Mu. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, mampukan kami untuk fokus mendengarkan kebenaran firman-Mu dan mampu untuk terjauh atau enggak mampu untuk kuat menahan kelemahan kami. Bapa, berkati juga pembicara, biarlah apa yang ia ucapkan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Kristus, hanya padamu kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan 16 ayat ini. Demikian firman Tuhan. Yang lain memberi judul Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang, terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkatkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada apa yang kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Nah,
16 ayat ini mengisahkan bagaimana seorang Kain memberontak akan himbauan dari Tuhan. Kita bisa lihat ketika Tuhan bertanya, kenapa engkau muram? Tidak bisakah engkau berseri kembali ketika engkau berbuat baik? Tetapi ketika kau tidak berbuat baik, maka dosa mengintip, dan itu sangat menggoda, akan menghampirimu. Tetapi Kain tidak mendengarkan himbauan dari Tuhan. Dia tetap mengikuti apa yang menjadi kata hatinya. Nah, selain itu, kisah Kain dan Habel ini juga memberikan gambaran bagi kita, jemaat masa kini, bagaimana konsekuensi dari keterpisahan relasi antara kita dengan Tuhan. Kisah Kain dan Habel ini merupakan dosa pertama yang dilakukan manusia setelah jatuh ke dalam dosa. Nah, dari kisah Kain dan Habel yang kita tahu sudah lama, dari anak-anak pun kita sudah tahu, kita akan belajar mengenai sikap dalam mempersembahkan persembahan. Ya, jadi di sini hal yang krusial adalah mengenai persembahan, dan kita akan mempelajari hal itu. Jadi ada 3 sikap yang benar dalam mempersembahkan persembahan. Jadi sikap tersebut ialah, yang pertama, persembahkanlah atau mempersembahkan persembahan secara totalitas. Secara totalitas maksudnya bukan hanya sebatas materi yang kita kasih, bukan hanya sebatas jenis atau merek barang yang kita kasih, tetapi hal yang utama adalah mengenai hati kita. Bagaimana kita mau meresponi persembahan itu dengan cara kita memberikan secara totalitas. Dari kisah Kain dan Habel ini terdapat perbedaan yang signifikan. Pertama, Kain, di ayat yang ketiga dituliskan bahwa ia mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan. Hanya sebagian, dicatat ya saudara-saudara. Sedangkan di ayat 12 Tuhan berfirman di ayat 12, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Yang perlu digarisbawahi di ayat 12 yaitu hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Jadi sebelum kutukan itu datang menghampiri Kain, sebenarnya Tuhan itu memberikan hasil itu secara sepenuhnya, secara bagus, kualitasnya bagus. Mungkin kalau misalnya sekarang para petani tanam singkong itu yang super bagus gitu loh. Dan di sini di ayat 12 ini menekankan bahwa memang Tuhan memberikan hasil bagi Kain itu dengan paling bagus, kualitasnya bagus, sepenuhnya. Hasilnya itu sepenuhnya, nggak cuma setengah-setengah atau 3/4. Tetapi di ayat yang ketiga, Kain memberikan kembali bagi Tuhan itu hanya sebagian. Gambarannya misalnya seperti ini. Jadi ada botol itu terisi penuh. Botol itu Tuhan kasih penuh isinya, air dan air. Tetapi Kain memberikan kembali bagi Tuhan itu hanya mungkin 100 mili atau bahkan 50 mili. Itulah yang disebutkan dengan sebagian. Jadi setengah pun enggak, hanya sebagian, secuilnya. Sedangkan kita bandingkan dengan persembahan Habel di ayat yang keempat, Habel mempersembahkan anak sulung kambing dombanya. Sulung berarti pertama. Jadi sama saja, ia mempersembahkan hasil dari peternakannya itu yang pertama. Hasil yang pertama dia mau kasih ke Tuhan, dia mau persembahkan ke Tuhan, dan itulah persembahan yang Habel berikan. Yang pertama, sulung. Dan sulung dalam perjanjian lama ini cukup krusial, penting. Kesulungan itu buktinya dari kisah Esau dan Yakub, di mana adiknya rela menipu ayahnya untuk mendapatkan hak kesulungan kakaknya. Jadi kesulungan itu bukan hal yang sepele, kecil atau main-main, tetapi itu suatu berkat tersendiri. Dan di sini Habel mau memberikan hasil dari anak dombanya yang sulung. Jadi kita bisa lihat ya perbedaannya ya, bagaimana ketotalitasan itu diberikan dari Habel. Dan itulah yang Tuhan inginkan, yang Tuhan rindukan dari setiap persembahan. Jadi di sini
dari ayat ini ditekankan bahwa bukan merek, bukan jenis, bukan seberapa banyak kita kasih pada Tuhan, tetapi seberapa kita memberikannya itu secara totalitas. Itulah yang dirindukan Tuhan. Lalu sikap yang kedua itu berbicara mengenai apa? Yaitu sikap mempersembahkan secara tulus dan ikhlas. Sama halnya dengan poin yang pertama, tidak jauh berbeda. Terambil dari ayat 3 dan 4, di mana Habel memberikannya itu secara tulus. Dia mau kasih persembahan anak sulung dombanya itu pada Tuhan. Dia tulus, ikhlas, tidak hitung-hitungan, atau enggak dia tidak memiliki motivasi tersendiri, atau enggak dia benar-benar mau kasih dari hati untuk Tuhan. Ini Tuhan, hasil dari apa yang telah Tuhan percayakan bagi saya. Nah, ketulusan ini penting bagi kita karena kita sebagai manusia berdosa pun kita pasti bisa membedakan antara tulus atau modus gitu kan. Tulus dan modus beda tipis ya. Misalnya gini gambarannya. Jadi bayangkan saudara menerima gift atau kado atau semacamnya itu dari orang-orang terkasih, mungkin saudara, mama, papa, suami, istri, atau tidak pacar atau yang lainnya. Secara tulus dia kasih gift itu bagi saudara dan itu benar-benar tulus dari hati diberikannya. Senang tidak? Tentu senang ya. Tentu ada sukacita ketika kita menerimanya. Nah, bandingkan ketika saya memberikan gift itu bagi saudara, saya berikan misalnya iPhone yang terbaru lah, sekarang itu apa, saya berikan, tapi dengan syarat 1 tahun kemudian pasti akan ada merek iPhone yang baru dan saudara harus memberikan itu bagi saya. Nah, dari kisah ini, dari ilustrasi ini terdapat suatu ketulusan dan kemodusan yang terdapat ketika kita memberikan sesuatu. Gitu loh. Jadi kita sebagai manusia biasa yang berdosa pun pasti akan memilih yang pertama. Kita dikasih dengan tulus, diberikan dengan tulus, tanpa modus tersendiri. Ketika kita pun bisa memilih hal itu yang membuat kita sukacita, bagaimana dengan Tuhan? Pasti Tuhan pun merindukan kita untuk memberikan persembahan itu dengan tulus, bukan dengan modus untuk atau menginginkan Tuhan untuk mengembalikan berkat yang lebih besar lagi. Hari ini saya berikan sekian, lain hari Tuhan harus berikan 2 kali lipatnya. Nah, itu yang perlu kita perhitungkan lagi dan perlu kita pikirkan lagi, apakah persembahan yang kita berikan selama ini sudahkah menunjukkan ketulusan hati kita atau hanya sebatas kemodusan hati kita. Lalu sikap yang terakhir itu yaitu mempersembahkan persembahan dengan menciptakan keadaan, yaitu dengan keadaan yang damai atau sejahtera, tidak menimbulkan keiri hatian atau kedengkian atau kebencian seperti yang Kain hadapi, yang Kain jalani. Kain bukan menciptakan suatu kesejahteraan dari persembahannya, melainkan dia menciptakan keiri hatian. Lalu akhirnya apa yang dia dapat? Tidak ada, melainkan kutukan. Ya kan? Bukan kesejahteraan dalam hidupnya, bukan berkat yang dia dapatkan, tetapi kutukan. Gambarannya seperti Saul dan Daud. Jadi Saul itu memiliki iri hati yang besar terhadap Daud karena kemenangan Daud. Dan apa yang didapatkan di akhir? Tidak ada, saudara. Tidak ada yang dia dapatkan. Hanya kematian di akhir hidupnya. Jadi dengan jelas bahwa dari kisah Kain ini, ketika kita sadar kita salah, apakah kita perlu untuk terus terkungkung dalam kebencian itu? Atau kita mau merefleksikan diri, kita mau sadar bahwa memang kita yang salah dan perlu kita perbaiki. Dari kisah Kain dan Habel ini, saya akan mengulangi, ada 3 sikap penting yang perlu kita perhatikan dalam mempersembahkan persembahan. Yang pertama, persembahkanlah itu secara totalitas. Kedua, secara tulus. Ketiga, ciptakanlah kedamaian dari persembahan itu, bukan keiri hatian. Jadi saya akan tutup dengan refleksi pribadi. Sudahkah Anda, saudara, mempersembahkan persembahan itu secara totalitas, secara tulus, dan menciptakan kedamaian atau
kesejahteraan dalam hidup diri Anda sendiri atau sekitar lingkungan Anda. Oke, saya akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang boleh kami dengar kembali pada hari ini. Biarlah apa yang kami dengar Bapa mampu membuat kami menjadi teladan dan hidup kami. Melalui firman ini kami mampu mencerminkan kehidupan yang sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Terima kasih Kristus. Kami serahkan segala aktivitas kami selanjutnya dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.